Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi kawan. Mari kita singkap prospek jahe merah atau jahe emprit ya. Prospeknya itu lebih bagus yang mana sih sebetulnya? Jadi gini, untuk jahe emprit, kalau soal penyakit itu sembuhinya itu susah, perawatannya itu lebih susah, dia lebih gampang terkena penyakit, dan penyembuhannya juga lumayan susah ya. Kenapa? Karena untuk bercak daun seperti ini dan kering seperti ini sudah berbagai cara saya lakukan berbulan-bulan dan hasilnya nihil ya. Nggak ada perubahan. Tapi untuk batang-batangnya dia seperti ini, batangnya bagus, rempangnya banyak, pertumbuhannya cepat. Ini banyak sekali nih, ya kan. Ini banyak pertumbuhan batangnya itu banyak, cuman ya gitu, daunnya ini susah yang ngilangin penyakit-penyakit semacam ini, khususnya pada jahe emprit. Sedangkan keunggulannya pada jahe emprit ini adalah pada harga pasarnya. Jadi harga pasarnya itu relatif stabil dan relatif tinggi dibandingkan jahe merah. Ini misalkan di harga 40 sampai 50 ribu, itu meskipun anjlok harganya ya nggak seberapa, tapi misalkan dia naik juga nggak seberapa dibanding jahe merah. Kalau jahe merah itu kalau pas lagi tinggi bisa tinggi banget, tapi kalau pas lagi anjlok itu ya anjlok banget. Nah, sekarang bagian perawatan ya, untuk jahe merah itu lebih mudah dia. Kenapa? Karena pengalaman dari saya kasih yang jahe emprit, saya kasih pupuk, saya semprot segala macam lah, sudah saya coba, itu hasilnya ya nihil. Tetap kalau memang bibitnya bagus ya hasilnya bagus, kalau bibitnya kurang bagus ya hasilnya kurang bagus. Sedangkan untuk jahe merah itu saya juga punya jahe merah, itu tuh jahe merah yang itu tuh, coba tak perbesar ya. Nah itu jahe merah, ini ada nggak cuman itu ya, banyak ya. Itu sebagai contoh saja, jahe merah walaupun ini di sekelilingnya ini jahe emprit, dia kena penyakit semua. Yang jahe merah itu tetap hijau dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyakitnya, dia tetap hijau walaupun samping-sampingnya itu terkena penyakit ini, berontak atau ini ya pada daun-daunnya ya, seperti ini contohnya ya. Itu yang jahe merah tuh tetap aja begitu. Jadi kesimpulan saya, ini itu bukan karena penyakit yang menular lewat daun, karena jika menular lewat daun pasti itu juga ikut kena yang jahe merah karena sebelahan ya. Jadi menurut saya ini ada pada kemungkinan ada pada bibitnya, mungkin enggak, tapi yang jelas jahe merah itu lebih tahan terhadap penyakit-penyakit, dan dia walaupun tidak dipupuk juga hasilnya bisa, rempangnya juga banyak, cuman ya nggak kurang maksimal lah. Kalau tanpa pupuk itu kurang maksimal, tapi bisa menghasilkan juga. Jadi di sini kenapa saya lebih suka menanam jahe emprit pada polybag, karena begini, kalau misalkan hari ini saya panen hanya keluar misalkan 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, itu saya nggak terlalu sulit jualnya ya. Saya bawa ke pasar langsung jadi uang dan harganya termasuk tinggi. Sedangkan untuk jahe merah, pengalaman saya ini, saya
mana, soalnya mayoritas masyarakat yang digunakan bumbu dapur itu adalah jahe emprit, dan yang digunakan buat wedang-wedang itu juga jahe emprit. Jadi kesimpulan saya, jahe emprit ini memang perawatannya lebih susah dibanding jahe merah, tapi harganya stabil. Jadi gitu aja ya. Ini saya udah nyontoin, saya dapurnya udah lihat lah prospeknya itu jahe merah sama jahe emprit itu gimana. Kalau menurut saya ya sama-sama ada keunggulannya dan sama-sama ada kekurangannya. Cuman kalau untuk pebisnis atau orang yang ini memang niat nyari harga yang tinggi, saya sarankan pada jahe emprit. Karena pertama,